Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neksopa Anggraini, kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sikap selektif saya dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek, baik yang positif maupun negatif, serta strategi yang saya siapkan untuk menghadapi pengaruh iptek. Secara ringkasnya, iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu diperoleh melalui kegiatan ilmiah, sedangkan pengetahuan didapatkan dari proses pemahaman di luar metode ilmiah. Jika ilmu pengetahuan adalah rumus dan teori, maka teknologi merupakan praktik terapan dari rumus dan teori dari ilmu pengetahuan tersebut. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan terus berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini tentunya dibutuhkan oleh umat manusia, tujuannya untuk memudahkan kebutuhannya. Teknologi yang sebenarnya alat bantu atau eksistensi kemampuan diri manusia justru membelenggu perilaku dan gaya hidup manusia itu sendiri dengan daya pengaruhnya yang besar karena didorong oleh sistem-sistem sosial yang kuat dan kecepatan yang semakin meningkat. Teknologi telah menjadi pengaruh utama dalam kehidupan manusia. Perkembangan iptek juga menimbulkan dampak kepada berbagai bidang, contohnya bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, baik yang dampak positif maupun dampak negatif. Di bidang pendidikan, dampak positif iptek yaitu mudahnya ilmu pengetahuan untuk diakses oleh siswa dan masyarakat lainnya. Penyampaian materi dari guru ke siswa juga terbantu dengan adanya internet dan alat teknologi lainnya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, pemerintah membuat kebijakan agar kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah atau secara daring. Sedangkan dampak negatifnya di bidang pendidikan ini yaitu siswa terbiasa dengan budaya instan karena mudahnya sesuatu untuk diakses. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana. Di bidang ekonomi, dampak positif iptek yaitu kemudahan pemasaran bisnis. Sekarang bisnis tidak dipasarkan secara langsung ke rumah-rumah, namun bisa dipasarkan secara online. Meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun jenis produksi. Hadirnya peralatan industri yang semakin canggih menjadikan pekerjaan bisa terselesaikan dengan cepat dan hasil produksinya pun semakin berkualitas. Sedangkan untuk dampak negatif iptek di bidang ekonomi yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, serta terjadi aksi penipuan dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Di bidang politik, dampak positif iptek yaitu meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, serta memperluas dan juga meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Sedangkan untuk dampak negatif iptek di bidang politik ini yaitu negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, dampak perkembangan iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk dampak positifnya yaitu peningkatan akurasi dan keandalan teknologi, persenjataan dengan rekayasa hardware maupun software, serta penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Untuk dampak negatifnya yaitu penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat di mana mereka akan melakukan kejahatan. Berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir dan senjata biologi, dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam menghadapi arus globalisasi yang dimana teknologi akan terus berkembang secara pesat, kita juga perlu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sikap selektif adalah sikap yang wajib diambil dalam menerima dan menghadapi arus iptek.
dengan sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK, Pancasila sebagai landasan ideal, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Alat penyaringnya adalah Pancasila, karena merupakan cerminan nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh segala kalangan, sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan IPTEK. Jadi amanatnya adalah IPTEK harus dikembangkan dan diterapkan untuk kebaikan manusia dan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.